Orang banyak bilang pemain Medan tapi kok isinya banyak orang Jawa. Ya karena di Medan memang banyak orang Jawa. Walaupun orang Jawanya namanya bisa Bambang Huta Barat. Jadi gue lagi naik taksi nanya. Namanya orang, mas namanya orang Batak mas. Kalau dia jawabnya gini, memang aku Batak. Bapakku tuh, bapakku tuh Batak. Ibuku Jawa. Ya karena banyak petani-petani teh tuh. Di pinggiran-pinggiran kota Medan. Di area-area itu. Yang asal dari Jawa, dibawa dari Jawa untuk kerja di sana. Nah orang-orang ini nih yang kemudian hidup di lapangan-lapangan sepak bola itu. Jadi ketika PSMS berdiri tahun 1950 kalau nggak salah, mereka mulai itu lapangan-lapangan banyak. Maka muncullah pemain-pemain ini nih yang semuanya keturunan-keturunan Jawa, hampir semua. PSMS itu tim yang cukup punya sejarah, dibicarakan kok, di era Perserikatan selalu dibicarakan. Masuk era Liga Indonesia yang banyak orang sebut sebagai unifikasi amatir dengan profesional, dengan semi profesional, amatir dengan semi profesional, mereka masih ada gitu di awal-awal. Beberapa kali zaman gue kuliah di Bandung tuh teman-teman dari Sumatera Utara datang pasti pengen nonton PSMS main. Mereka praktis aman ketika PSMS lawan Bandung Raya. Aman dalam pengertian duduknya tenang-tenang aja. Tapi kalau udah pertandingan lawan Persib, ya nggak dilemparin, nggak diapa sih, coba diteriakin dulu aja, diteriakin Batak anu, Batak ini, Batak itu, sampai iya bang, iya macam itu bang. Bisa bilang, nggak mau aku lah nonton PSMS lagi, sakit hati nih, gitu gue masih inget tuh. Aduh, Kok ngantuk? ngantuk nih. Udah jam 3 pagi masih mesti rekaman nih. Waduh. Biasa emang dedikasinya untuk sepak bola dunia dan nasional pagi tadi sambil nyari-nyari menentukan siapa main FPL gua. Seperti biasa Erling Haaland dong di depan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Kok gue lupa namanya apa nih? Gudang bola namanya, gila suka lupa kita. Ya suka lupa nama tapi ingat rasa. Nah di edisi kali ini masih ditemani oleh teman-teman yang sama. Ada Bang Ardi di belakang kamera. Ada Beben Uganda yang sekarang pindah posisi ke sayap kiri. Karena di sayap kanan diisi oleh NJ Mania Dudungdungski Teh Dungdung Pret. Jadi sekarang kita akan membicarakan tentang PSMS Medan. PSMS Medan ini. PSMS Medan sama PSMS sama PSM bedanya apa ya? S. Oh beda S aja. Persatuan Sepak Bola Makassar sekitarnya. Oh bukan ya. Medan sekitarnya. Ini emang lucu sih di Indonesia tuh. Ada tim Persiba Balikpapan. Ada tim Persiba Bantul. Sementara ada tim Persib. Yang punya tim Persib A. Persiba juga bacanya. Persib B. Sekarang udah enggak. Itu zaman dulu. Jadi kadang-kadang suka begitu. Ada PSK Kuningan kalau gak salah. PSK Kuningan. PSK Klaten. Ya begitu deh. Ini nama suka sama. Tapi ini enggak, ini beda. PSMS Medan, Persatuan Sepak Bola Medan dan sekitarnya. Kita nggak bisa lupain lah tim ini. Selalu jadi percakapan. Tim ini bersama Persib Bandung. Konon pernah membuat rekor 190.000 penonton di dalam stadion. Ya beda 10.000 dengan penonton final Brazil lawan Uruguay yang sampai 200.000. Ini catatan luar biasa. Walaupun kalau di Maracana dulu 200.000 orang semuanya duduk, yang berdiri ada tapi gak banyak. Nah kalau di GBK semua orang di Senayan waktu itu namanya, bukan semua orang, banyak banget yang sampai Central Ban. Lu kebayang gak sih ada sebuah pertandingan sepak bola, final nasional, tapi nontonnya sampai Central Ban. Jadi kalau misalnya bolanya keluar langsung diterima pemain tuh di pinggir lapangan. Central Ban tuh pinggir lapangan tuh yang lintasan atletik, itu isinya penonton waktu itu. Untung aja tuh pertandingan Liga Amatir. Itu tahun 84 atau 85 itulah PSMS tuh juara 2 kali. Yang juara Olimpiade, tapi bisa di googling. Sekarang udah gak ada alasan lagi, lu tua lu maka lu tahu, enggak, lu bisa googling. Ada ini juga siapa? Anak intern, AI. Kalau gue ngasih nama Ali Imron. Jadi bisa dilihat. Walaupun sebetulnya gue sih ragu angka 190.000 ya sebenarnya. Dan bukan sesuatu yang membanggakan juga. Karena gue yakin 70% gak bayar tiket. Manjat kok waktu itu. Termasuk gue, bokap gue manjat. Nah ini ada berita dulu nih, tapi sebelum kita cerita lebih panjang. Ini penggemar Barcelona bikin rusuh. Jadi
Ada gara-gara Rodri nggak punya medsos katanya. Jadi Olivia Rodrigo itu, ini gimana sih? Olivia Rodrigo disamain sama Rodri gitu. Lucu juga nih. Kalau Olivia Rodri bukan Rodri dong, Oli berarti. Oli isi. Jadi mereka ngasih ucapan selamat kepada Rodri ketika Rodri udah pindah ke Barcelona. Lo ada itunya kan, ada meme-nya tuh. Bukan meme-nya sih, yang Rodri lagi jalan sama ceweknya. Terus ngeliat cewek lain itu sini. Kan dipakein tuh si cewek itu, kemudian dibikinin meme-nya pakai jersey Barcelona. Pakai jersey Madrid. Dia nengok cewek di sini pakai jersey Barcelona gini. Ada gitu. Lucu tuh, jadi pindah lah gitu. Jadi begitu pindah langsung diserbu tuh. Gara-gara Rodrinya nggak punya sosmed. Untung Rodri orang Spanyol tuh, kalau di Indonesia nggak punya sosmed bisa dibilang tua loh. Rodri mungkin masih main Friendster. Terus mungkin MP3-nya masih pakai Winamp. Itu maka ini di era Winamp itu tuh terakhir kita melihat PSMS ada bunyinya gitu, ada giginya di sepak bola Indonesia. Gue pernah nonton mereka jadi juara, dua ada pre-season tuh, namanya Piala Emas Bang Yos. Kalau nggak salah PSMS juara dua kali apa tiga kali gitu berturut-turut. Jadi tim yang cukup bagus itu. Di era-era itu ada Saktiawan Sinaga, Satiwan Sidragon, ada Mahyadi Panggabean, ada Marcus Horizon tentu saja. 3 pemain yang selalu dibahas macam-macam lah. Dengan cara yang positif tentu saja. Terus di masa sebelumnya tim elit yang tadi tuh. Persib melahirkan di era itu ya. Persib melahirkan Robi Darwis, Ajat Sudrajat, Adeng Hudaya yang waktu itu udah cukup jadi udah cukup jadi senior, dan beberapa Castonip masih ada kalau nggak salah tahun 80-an itu. Nggak lama setelah Persib promosi dari divisi 2 kalau nggak salah namanya di Perserikatan. 2 kali masuk final beruntun, 2 kali kalah adu penalti. Tapi juaranya 2 kali kalah penalti Persib. Jadi munculnya legenda-legenda Persib, juaranya malah PSMS. Itu eranya Mameh Sudiono. Mameh Sudiono itu yang cetak gol ke gawang di semifinal kalau lawan tim apa ya? Lupa gue, PSIS apa PSM gitu di semifinal. Pokoknya ada Mameh Sudiono tuh yang jadi top scorer tuh. Lalu kemudian ada Sunardi A sama Sunardi B. Ini ceritanya lucu nih. Katanya nama pemainnya itu, nama Sunardi ada 2. Jadi kalau menurut teori di media, Sunardi A ya A aja udah. B itu butar-butar. Jadi katanya teorinya ada 2. Ada karena ada yang tadi itu, AB itu yang satu A siapa, Ahmad kali, yang B butar-butar. Ternyata gak gitu. Pelatih hari itu bilang ada 2 Sunardi di tim dia. Namanya cuma 1 kata, maka dia bedain Sunardi A dan Sunardi B. Udah gitu doang. Terus waktu itu ada Mameh Sudiono, ada Ponirin Meka. Terus ada, gue masih ingat mukanya tapi lupa namanya. Nama-namanya pemain Jawa, cuma 1 yang namanya Batak tuh, ada Bangga Gultom di hari itu. Nah, orang banyak bilang pemain Medan tapi kok isinya banyak orang Jawa. Ya karena di Medan memang banyak orang Jawa. Walaupun orang Jawanya namanya bisa Bambang Huta Barat. Jadi gue lagi naik taksi, nanya. Namanya orang Batak mas. Kalau dia jawabnya gini, memang gue Batak. Bapakku tuh Batak, ibuku Jawa. Ya karena banyak petani-petani teh tuh di pinggiran-pinggiran kota Medan, di area-area itu yang asal dari Jawa, dibawa dari Jawa untuk kerja di sana. Nah orang-orang ini nih yang kemudian hidup di lapangan-lapangan sepak bola itu. Jadi ketika PSMS berdiri tahun 1950 kalau nggak salah, mereka mulai itu lapangan-lapangan banyak. Maka muncullah pemain-pemain ini nih yang semuanya keturunan-keturunan Jawa, hampir semua. Orang Batak kan posisinya kan agak ke Toba, lebih ke selatan ya, kalau di Sumatera Utara gitu. Di sini kan di Medan dan sekitarnya, di Liserdang juga kayaknya deh. Itu Binjai, itu kan banyak Melayu. Ya Batak ada, tapi dominannya kan orang Jawa. Orang Jawa tuh banyak jadi petani lah di sana. Udah lama. Jadi gak heran kalau sepak bola mereka ya justru dibesarkan oleh orang-orang Jawa ini. Muslimin, nah gue inget ya Muslimin, namanya ada foto lagi begini nih teman-teman pada senang. Ya Muslimin dari tadi ada kok masa Muslihat, gak mungkin Muslihat. Itulah pokoknya lah. Terus jadi mereka dibesarkan oleh itu
orang-orang keturunan-keturunan Jawa ini sebutannya Puja Kesuma. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Ya misalnya tadi tuh Bambang Huta Barat gitu. Nah, PSMS itu dari masa ke masa konsisten. Jadi produsen pemain-pemain berbakat Indonesia. Ada Sarman Pagabean, ada ya itu tadi Saktiawan Sinaga, Mahyadi lah juga sempat. Di masa dulu tuh ya Sunardi A, B itu juga pemain yang cukup diingat lah di tahun-tahun 80-an itu. PSMS itu tim yang cukup punya sejarah. Dibicarakan kok, di era perserikatan selalu dibicarakan. Masuk era Liga Indonesia yang banyak orang sebut sebagai unifikasi amatir dengan profesional, dengan semi profesional. Amatir dengan semi profesional mereka masih ada gitu di awal-awal. Beberapa kali zaman gue kuliah di Bandung tuh teman-teman dari Sumatera Utara datang pasti nonton, pengen nonton PSMS main. Mereka praktis aman ketika PSMS lawan Bandung Raya. Aman dalam pengertian duduknya senang tenang-tenang aja. Tapi kalau udah pertandingan lawan Persib, ya nggak dilemparin, nggak diapa sih. Coba diteriakin dulu aja. Diteriakin Batak anu, Batak ini, Batak itu sampai iya bang, iya bang, iya bang, iya macam itu bang. Bisa bilang, nggak mau aku lah nonton PSMS lagi. Sakit hati ini, gitu gue masih inget tuh. Sementara kalau gue kan ya nonton aja lebih aman. Untuk bisa bahasa Sunda. Beberapa teman agak susah itu. Dia bisa ngomong Sunda yang Batak-Batak ini. Tapi kalau ngomong, naun mah nih. Aing teh jaho gitu kan jadi ketahuan Batak gitu. Jadi ya gitu. Nah, jadi sekian lama nih musim berapa ya mereka jatuh ke divisi bawah kasta kedua dan gak pernah bisa naik. Padahal catatannya jelas banget. Di Perserikatan mereka cukup banyak jadi juara. Di era Liga Unifikasi Liga Indonesia walaupun belum pernah jadi juara tapi paling gak catatannya bagus terus sampai akhirnya mereka jatuh ke bawah. Dan belum pernah recover lagi naik ke atas. Dan gue dengar sempet gitu beberapa tahun gitu Stadion Teladan itu gak keurus. Sekarang katanya udah mulai direnovasi. Katanya Exco PSSI itu Bang Arya Sinulinga udah beres dia renovasi. Dan Stadion Teladannya akan siap jadi salah satu kandang yang cukup mutakhir lah di Sumatera Utara. Kabarnya begitu. PSMS-nya gimana? Kabar terakhir sih justru gue tidak banyak mendengar ada hal-hal besar ya dari timnya. Hal yang menarik cuma PSMS collab sama Busboy bikin jersinya. Itu oke tuh. Ya maksudnya oke itu dalam pengertian PSMS klub sepak bola udah deket ke arah-arah yang lebih kultural, lebih culture kalau orang-orang sekarang bilang. Karena memang harus begitu karena sepak bola gue yakin adalah sebuah kultur, sebuah budaya. Lahir di Eropa, dibawa kemana-mana termasuk ke Brazil atau kemana tuh kayak kalau lu pernah tahu cerita. Charles Miller itu orang Inggris yang punya perkebunan di Brazil. Dia datang lulus sekolah, lulus kuliah, balik ke Brazil dia bawa benda bulat 2. Terus si budak-budaknya nanya, pembantulah kali, nanya gini, itu apaan Tuhan? Lalu dijawab, ini nih permainan masa depan, ini bola. Ya itu tuh, bagaimana sepak bola mampu berkeliling dunia. Nah itu juga tuh, ketika diperkenalkan oleh mandor-mandor perkebunan di masa pra-kemerdekaan, sampai akhirnya PSMS berdiri, PSMS Medan selalu muncul tuh melahirkan nama-nama hebat. Mereka kelompok supporter waktu itu kampak loh ya. PSMS itu dulu di Medan sendiri punya tim Pardedetex. Ada Medan apa ya? Aku lupa sih. Ada Makukulaku yang anak tuh. Dulu ada klub liga Medan apa gitu. Masa Medan Satria? Kalau Medan Satria apa di Bekasi? Nama kelurahan lah gitu. Medan Utama. Satria Medan. Itulah cobalah kalian yang orang Medan mungkin lebih ngerti lah. Ingetin gue nih gue udah lupa karena mungkin kalah besar sama PSMS. Tapi yang pasti Kota Medan, Sumatera Utara gak pernah berhenti menghasilkan pemain-pemain bagus. Kita bisa lihat sampai hari ini. Gitu. Apakah PSMS bisa balik lagi ke kejayaannya? Bisa. Tergantung. Tapi sepak bola modern membutuhkan modal pasti. PSMS mungkin butuh investor yang serius. Investor yang mampu nyuntikin modal dan percaya bahwa uang yang dia tanamkan insya Allah kembali. Atau sadar bahwa bisnis sepak bola kita cenderung tidak untung. Terus yang pasti dia harus punya kemampuan untuk mengkapitalisasi semua tempat. Misalnya
stadion kan hampir pasti punyanya, pastilah gue rasa punya kota Medan. Jadi mereka harus punya kerjasama kelola supaya bisa jadi duit tuh, bisa jadi bisnis, punya aset lain segala macam lah, supaya timnya bisa hidup. Ya musim ketika mereka kembali ke Liga 1, targetnya nggak harus jadi juara, 10 besar, stabil, neraca bagus, pelan-pelan baru naik. Ya hampir sama lah seperti yang pernah dilakukan oleh Bali United. Satu-satunya tim yang udah masuk bursa saham sekarang. Bukan karena sepak bolanya, tapi karena aset bisnis usaha dan unit-unitnya cukup banyak sehingga bisa mereka lempar. Dan secara perputaran uang kan jadi bagus. Begitu. Yang perlu diperbaiki kalau menurut gua juga banyak hal lah. Salah satunya yang penting sih, yaitu kepemilikan aset yang tadi itu. Aset itu juga termasuk akademi, pemain muda. Nah dengan cara itu gue yakin kehidupan sepak bola ekosistemnya akan berjalan dengan bagus. Nah di sini tuh kita nggak pernah bisa tidak pernah bisa melupakan campur tangan negara sih. Negara kan memiliki fasilitas stadion misalnya. Memberikan hak kelola lah 20-30 tahun kepada investor barunya PSMS misalnya. Atau pemilik PSMS sekarang lah kalau emang mau invest sesuatu. Lalu ada kemudahan-kemudahan gitu. Misalnya kerjasama penggunaan fasilitas milik kota dipakai oleh orang yang memiliki kartu anggota PSMS Fans Club kayak apa kayak. Sehingga ada hubungannya dan ada benefitnya dan menghidupkan, kan untuk punya kartu anggota mesti bayar. Berarti kan ngidupin klubnya, tapi ada benefitnya. Jadi semua saling berhubungan. Kalau menurut seperti itu, aturan juga lah. Pemerintah memberi aturan yang bisa memudahkan investasi atau apapun di Kota Medan jadi lebih baik. Tapi ini berlaku buat seluruh Indonesia. Karena kan aturannya secara umum kan sama. Gitu. Kalau gitu-gitu. Kita gimana ya? Kalau ngomongin PSMS, terutama generasi, jangankan generasi gua. Itu aja Beben Uganda yang jauh di bawah gua dulu gitu. Dulu bisa tahun 80-an yang dia belum lahir. Jadi kita gak bisa hidup sama dari nostalgia terus. Coba bayangin nih. Suatu hari di sebuah diskusi, ada nih orang gak tua-tua amat. Cuma beda 10 tahun dari gua, apa 12. Dia bilangnya begini, kita itu pernah menahan seri Uni Soviet. Gue kayak mau ngomong, bro, Uni Soviet udah bubar dari tahun 89. Jadi kayak kita bangga nahan seri sebuah negara yang udah kagak ada. Kan kayak, gitu. Sekarang kita lawan Uzbekistan sekarang. Jadi masa lalu itu bukan sesuatu yang melulu dibicarakan. Apalagi kita dulu macan Asia. Tapi catatan historisnya kan gak ada. Cuma macan Asia, lolos Piala Asia aja gak pernah. Dan praktis menang itu ya praktis lawannya Myanmar, Burma waktu itu, Malaysia ya sama kayak hari ini juga. Jadi hikmah yang bisa diambil dari PSMS menurut gue, masa lalu itu modal lah buat ke depan. Ya bisa jadi aset yang dibicarakan karena dia memiliki aset lainnya yaitu fanatisme pendukungnya. Nah itu yang bisa dipakai. Itu yang bisa dikapitalisasi. Dan gue yakin pebisnis pasti lebih ngerti daripada gue. Begitu. Kita dadah dulu ya. Karena nanti kita akan kembali lagi dengan cerita lainnya. Persiraja Aceh. Karena pernah juara PON sama Lampung. Gitu. Boleh gak? Iya, nah itu. Dari NJ Mania udah menyatakan oke tuh. Jadi kita akan balik lagi di episode selanjutnya.